nggak boleh mainan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Mama Anja. Oke, di kesempatan video kali ini sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Jadi di kesempatan video kali ini saya lagi habis nyuci ya. Dan sebenarnya saya ingin curhat, sedikit curhat, ada curhatan dari saya. Tapi setelah saya selesai jemur baju ya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi ternyata seperti itulah kerjaan ibu rumah tangga. Kalau dipikir-pikir itu ya tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya, tidak ada liburnya. Yang setiap hari nyapu, kalau di baju, kalau saya 2 hari sekali. Ini udah banyak, dalam 2 hari sekali itu udah banyak ya. Kalau saya lagi rajin itu 1 hari sekali, setiap sore atau pagi saya nyuci. Tapi kalau lagi mager itu paling lama 3 hari sekali, 2 hari sekali. 2 hari sekali itu loh udah numpuk, udah banyak ya. Ya sayang. Jadi sekalian kalau saya, kenapa saya cucinya 2 hari sekali? Sekalian sabunnya. Ya gimana kita bisa supaya tidak boros ya. Ada mbak. Jadi kalau jemuran waktu kemarin itu pernah saya cerita sedikit ya. Kemarin kan hujan, jadi saya letak di pondok sini itu kerintihan air hujan, jadi bajunya tuh bau apek gitu, sebagiannya tidak. Nah dari itu kalau saya nyuci, kalau tergantung panas, kalau panas saya nyuci, kalau tidak ya saya tidak mencuci gitu. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya juga menjadi seorang ibu ya, bukan seorang istri, seorang ibu selama 2 tahun ini. Jadi tidak mudah menjadi seorang ibu. Kita harus memerlukan ekstra kesabaran yang tinggi. Kita harus bisa mengontrol emosi. Apalagi kalau anak lagi rewel-rewelnya gitu ya. Di situ waktu anak saya masih kecil, saya sempat mengalami baby blues ya, baby blues. Itu tiba-tiba saya menangis sendiri, tiba-tiba rasanya tuh ingin marah sendiri, marah dengan seketikanya ya. Jadi anak aku udah pandai naik turun. Anak aku bukan udah kecil, udah besar ya. Jadi di situ saya gimana sih saya belajar supaya saya bisa mengontrol emosi saya. Kalau waktu saya masih di rumah emak itu kan saya dibantuin emak ya, ngurus Anja saya dibantuin emak. Misalnya saya capek, emak saya mengurus, yang nyuapin Anja emak, yang mandiin emak saya. Jadi saya bisa menenangkan pikiran saya gitu. Apalagi kalau saya sedang sedih, tiba-tiba anak saya rewel. Ternyata ikatan batin antara anak sama ibu itu menyatu ya. Jadi pernah saya udah tinggal di rumah suami itu 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu itu hati saya sedih. Tapi saya tidak ingat kalau waktu hati saya sedih anak saya tiba-tiba rewel. Itu kurang lebih 1 minggu anak saya sering rewel, sering nangis,
mood dia itu sering tidak baik-baik saja seperti saya. Terus saya berusaha, setelah saya ingat bahwa ikatan batin antara anak sama ibu itu menyatu. Jadi saya ingat dan saya kontrol lah, saya turunkan ego saya. Di situ anak saya sekarang udah mulai membaik lagi. Jadi kalau misalnya saya terlalu capean, dia juga rewel gitu. Karena hati saya sedih kalau saya capek, hati saya sedih. Yang saya pikirkan begini, aduh udah capek, belum ngurus si Anja, ngomong si Anja. Kalau Anja di dalam rumah dia selalu rewel, tapi kalau saya ajak keluar, ini saya sambil ngomong Anja udah lari-lari ngejar ayam ya, nggak boleh saya. Jadi saya ajak Anja main di luar supaya tidak rewel. Kecuali kalau udah waktunya dia tidur, baru saya ajak main ke dalam rumah gitu. Jadi untuk anak saya belum saya sapi atau saya berhentikan dari air ASI saya. Karena apa? Saya tidak mau kehilangan momen-momen itu, seperti kalau Anja waktu minum ASI dia gigit puting ya, atau main-mainin puting gitu, atau waktu di malam hari dia kedinginan, dia cari ASI saya. Jadi saya tidak ingin kehilangan sesuatu seperti itu, karena itu adalah momen-momen yang dulu saya pernah impikan ya, atau pernah saya nantikan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Mungkin ini cerita saya, pengalaman saya menjadi seorang ibu, sekaligus bagaimana sih rasanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kalau saya lagi capek, saya berhenti, saya tinggalin pekerjaan tersebut yang belum saya kerjakan. Kasihan anak saya kalau saat saya capek, hati saya sedih, dia rewel, mood dia tidak baik-baik. Oke, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.